dalam doa nih perhatian. Jadi untuk adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita mulai waktunya kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak, semoga kami mulai ibadah jadi kita sudah Bapak, biar kiranya Tuhan Kau yang berkati dari awal sampai akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya kekawanan untuk bangkit berdiri, kita sama-sama angkat lagu pujian Big Asma.
Shalom adik-adik Joy Kid. Wah, hari ini cerita seru apa lagi yang mau kita lihat dari Alkitab ya? Apa ini ya? Ternyata ada api-api. Wah, yuk kita lihat yuk. Pada suatu hari Tuhan mengirim malaikatnya untuk pergi ke suatu tempat di mana ternyata tempat itu orang-orangnya jahat sekali. Sampailah malaikat itu di satu rumah, dan ketika mereka mengetuk pintu rumah itu, lalu didapatilah ternyata di situ Bapak Lot tinggal. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Bapak Lot memilih satu tempat yang menurutnya bagus. Ternyata tempat itu penuh dengan kejahatan. Dan saat itu Tuhan ingin menghukum tempat itu karena susah sekali dibilanginnya. Lalu malaikat itu masuk ke dalam rumah Bapak Lot dan disambut dengan sangat baik oleh keluarganya. Mereka disediakan makanan dan minuman. Juga malaikat Tuhan ini akhirnya bilang ke Bapak Lot bahwa karena kebaikan hati saudaranya Bapak Lot, yaitu Bapak Abraham, untuk menyelamatkan Bapak Lot dan keluarga, maka Tuhan mengirim malaikatnya untuk membawa Bapak Lot dan keluarganya keluar dari tempat itu, karena Tuhan ingin menghukum bangsa itu. Tetapi ketika malaikat dan Bapak Lot sedang berbicara, tiba-tiba saja di luar rumah Bapak Lot orang-orang ramai sekali berkumpul. Wah, ternyata mereka ini ingin melakukan kejahatan kepada malaikat ini. Mereka tidak tahu kalau ini malaikat yang dikirim Tuhan. Wah, mereka teriak-teriak. Mereka membawa alat-alat untuk melakukan kejahatan. Dan pada akhirnya malaikat itu membuat semua orang di depan itu buta matanya, gak bisa lihat. Mereka semua makin ribut karena mereka gak bisa lihat apa-apa. Kok tiba-tiba saja ya, aduh, semua jadi gelap, saling pukul, padahal sesama mereka sendiri. Wah, begitu ya. Dan akhirnya malaikat itu segera bilang, ayo Bapak Lot, ajak seluruh keluarga untuk pergi dari tempat ini, karena tempat ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lihatlah, orang udah sudah sangat jahat. Tetapi Lot masih berpikir-pikir, ya kalau ditinggal tempat ini kan sayang, rumahnya besar, banyak harta benda. Karena kesal, akhirnya malaikat ini mengajak dan menarik tangan Bapak Lot beserta keluarganya untuk segera pergi dari tempat itu. Ayo segera lari, karena tempat ini sudah mau dimusnahkan. Dan Tuhan memegang janji kepada Bapak Abraham untuk menyelamatkan keluarga Lot. Tetapi kata malaikat itu, ingat ya Bapak Lot, tidak boleh menengok ke belakang apapun yang terjadi. Kalau nengok ke belakang, nanti ada konsekuensinya atau ada hukumannya. Nah, akhirnya keluarga Bapak Lot segera lari. Tetapi rupanya istrinya Pak Lot sedih meninggalkan rumahnya yang masih banyak sekali harta bendanya. Dia tidak percaya akan janji Tuhan. Lalu dia berpikir, masa sih nengok aja dihukum? Udahlah, cuma nengok doang kan penasaran. Wah, gitu ya. Kadang kita juga kalau diingetin, gak boleh karena itu tidak baik. Kita penasaran, jadinya tidak dengar-dengaran. Nah, istrinya Bapak Lot ini
akhirnya tidak taat. Dia tengok ke belakang, dan ketika mulai nengok ke belakang, tiba-tiba tubuhnya gak bisa digerak-gerakin. Wah, akhirnya dia jadi tiang garam. Tuh, akibat tidak dengar-dengaran, istri Lot menjadi tiang garam dan tidak selamat. Nah, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bapak Lot memohon pun tidak bisa, karena dari awal sudah dibilang harus taat dan dengar-dengaran. Dan begitulah Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya karena doa Bapak Abraham. Nah, adik-adik Joykin, kita bisa juga menjadi pendoa buat orang lain, buat keluarga, atau buat orang-orang atau teman-teman terdekat kita. Karena ketika kita berdoa dan percaya, Tuhan akan mendengar. Dan ketika Tuhan lihat itu baik, Tuhan juga akan mengabulkannya. Wah, Tuhan kita sangat baik ya. Yuk, makanya belajar ya berdoa buat orang lain, memiliki hati yang penuh peduli seperti Bapak Abraham. Dan lihat, karena kebaikan Tuhan, kita bisa memenangkan banyak jiwa. Yeay! Juga jangan lupa ya, kalau Tuhan ingin kita jadi anak yang taat, semuanya harus jadi anak yang taat ya. Dan dengar-dengaran, karena setiap yang Tuhan bilang tidak boleh atau tidak baik, pasti itu tidak baik untuk kita. Jadi jangan dilakukan ya. Yuk, kita selalu belajar senangkan hati Tuhan dengan memiliki hati yang penuh peduli dan jadi anak taat. Yes, sekian cerita untuk hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya Joykin. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Shalom. Ya, waktunya cepet banget berlalu.